Kezaliman yang kedua namanya kezaliman yang bisa diampuni. Kezaliman yang bisa diampuni. Ya, inilah kezaliman antara hamba dengan Rabb-nya. Antara hamba dengan Allah. Dia berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan selain daripada kesyirikan. Selain daripada kesyirikan. Dia diperintah menyambung silaturahmi, tapi dia putus silaturahminya. Ya. Dia misalnya meminum khamar, dia berzina. Ini kan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga ada namanya dzulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Apa artinya tidak akan ditinggalkan? Akan dihisab dan diperhitungkan. Inilah kezaliman antara sesama makhluk. Kezaliman antara sesama makhluk. Jadi secara umum kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kezaliman. Iya. Tapi di ayat di sini dikatakan walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Iya. Dengan kezaliman. Nah, kezaliman di sini itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman yang dimaksud adalah apa? Adalah kesyirikan. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ayat ini turun, ya, maka itu menjadi berat terhadap para sahabat. Para sahabat berkata, mereka menyangka bahwa kezaliman di sini terkait dengan seorang hamba menzalimi dirinya. Ya. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, wa ayyuna lam yadlim nafsahu. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat kezaliman terhadap dirinya? Iya. Nah ini dari kesempurnaan ilmu para sahabat. Para sahabat itu tidak ada yang memuji dirinya. Tapi mereka selalu mengetahui bahwa diri itu ada kekurangan, kekeliruan yang dia lakukan. Karena itu mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya. Jadi para sahabat menyangka tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Kezaliman masuk di dalam menzalimi diri. Maka Nabi menjelaskan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian sangka, yang kalian ucapkan. Iya. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Ya, tidakkah kalian dengar kepada ucapan hamba salih yaitu Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwa tafsir dari kezaliman di ayat ini keimanan yang tidak bercampur dengan kezaliman yang membawa keamanan dan petunjuk. Kezaliman yang dimaksud adalah apa? Adalah syirik akbar. Adalah kesyirikan. Iya. Jadi orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Maka dijanjikan di sini pahalanya, kebaikannya. Ulaika lahumul amnu. Untuk mereka keamanan. Iya. Untuk mereka keamanan. Jadi jamin untuknya keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di mana? Keamanan di akhirat. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini keamanannya di akhirat, hidayahnya di dunia. Ya. Tapi yang benarnya bahwa teks ayat berlaku umum. Karena al-amn pakai alif lam di sini lil jins. Ya. Dan ini berlaku mutlak pada segala jenis keamanan. Ya, diberi keamanan. Keamanan pada dirinya, keamanan di tengah keluarganya,
keamanan di dalam negerinya, keamanan di dunia, dan keamanan di akhirat. Iya, dia akan diberikan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Iya. Jadi disebutkan di sini dijamin untuk mereka al-ihtida, selalu berada di atas hidayah. Ya, selalu berada di atas hidayah. Baik. Jadi dua jaminan di sini. Baik, sisi pendalilan penulis tampak ya pada ayat ya, bahwa di dalam ayat ini terdapat penjelasan keutamaan tauhid. Bahwa tauhid ini dengannya seseorang itu memperoleh al-amnu, keamanan, dan memperoleh al-ihtida. Ya, memperoleh al-ihtida. Dia selalu berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Iya. Nah, ini dari keutamaan yang sangat indah terkait dengan tauhid. Siapa yang menjaga tauhidnya dan tidak mengotorinya dengan kesyirikan apapun, maka dia pasti akan mendapatkan keamanan dan ihtida. Tapi keamanan dan hidayah ini, ya, dia sempurna kapan? Kalau dia selamat dari syirik akbar, selamat dari syirik asgar, dan selamat dari menzalimi manusia. Kalau dia selamat dari tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan ihtida yang sempurna. Iya.